Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling mulia adalah al-masjidu baitum min buyutillah. Masjid adalah bagian dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini seluruh rangkaian doa, cita-cita dan harapan kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah di hari Jumat ini kita dapat duduk bersama di tempat yang mulia ini. Duduk kita saat ini tidak seperti halnya duduk kita di tempat yang lain. Duduk kita saat ini adalah duduk penuh dengan ibadah, duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan ibadah. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apabila kita memasuki masjid, memasuki rumah Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu kita diperintahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Lalu yang kedua, setelah kita melaksanakan salat tahiyatul masjid, kita duduk beriktikaf seraya berniat nawaitu an a'takifa fi hadhil masjid. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yaq'udu qaumun, tidaklah duduknya satu kaumku, summa yadhkurullaha, kemudian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita yang hadir saat ini hadir di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk kita adalah zikir kepada Allah karena mengingat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan kita memegang tasbih, tangan kita menggerakkan jemari kita adalah simbol zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita basahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, baik itu kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat sholawat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sebuah hadisnya, illa hafathumul malaikah wa hasyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Maka duduk kita saat ini di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di masjid yang kita cintai ini, kata Nabi, illa hafathumul malaikah, para malaikat hadir duduk bersama kita. Maka yakinkan di dalam hati kita, kita ini ditemani bersama malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tugas malaikat? Malaikat adalah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mempunyai tugas untuk melaporkan kegiatan kita pada saat ini. Mana laporan dan doa malaikat ini tentunya layak kita amini. Apa kata para malaikat saat ini duduk bersama kita? Ya Rabb, hamba-hambamu saat ini sedang berzikir kepadamu, hamba-hambamu saat ini sedang bersujud kepadamu, hamba-hambamu saat ini minta dimudahkan segala urusannya. Ya Rabb, hamba-hambamu saat ini minta dimasukkan ke dalam surgamu, hamba-hambamu saat ini minta dijauhkan dari nerakamu. Kata Allah, istajaballah. Maka seluruh doa malaikat, seluruh laporan malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kemuliaan yang pertama, duduk kita di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemuliaan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hasyathumur rahmah, duduk kita saat ini penuh dengan kucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita patut bersyukur kepada Allah.
kita masih ditakdirkan, dimudahkan langkah kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala seraya semata-mata hanya ingin mencari ridhonya. Lalu kemuliaan yang ketiga, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk kita saat ini wa nazzalat alaihimus sakinah, duduk kita ini Allah akan memberikan ketentraman pada jiwa kita, Allah akan memberikan ketenangan pada hati kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, betapa tenangnya jiwa kita saat ini, betapa damainya hati kita saat ini. Maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghinna an kasaratil arad, kebahagiaan seseorang, ketentraman seseorang itu tidak terukur dari fasilitas dunia. Ketenangan jiwa itu tidak terukur dari fasilitas pekerjaan kita. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketenangan, kebahagiaan seseorang itu terletak di dalam hatinya. Laisal ghinna an kasaratil arad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadir di rumah Allah, senantiasa bersama malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa membuktikan betapa tenangnya hati kita, karena duduk kita ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, "Haddu dzikri ahlul mujalas." Orang-orang yang duduk berzikir kepadaku adalah mereka orang-orang yang duduk bersamaku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, betapa tenangnya kita jika hati kita ini senantiasa sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa takarub kepada Allah. Zikrullah, di mana-mana kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jaminan kita mempunyai harta banyak namun hati kita gersang, maka tidak menjamin akan bahagia. Namun ketika kita mempunyai bekal sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu hati kita senantiasa tentram, bahagia, insyaallah bahagia fid dunya wal akhirah.